Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danramil, Pak Camat, Pak Kapolres, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasat Intel, Pak Kapolsek, Pak dari BPN dan Pak Tugu serta semua teman-teman semua yang saya hormati. Saya mungkin tidak sampai 4 menit. Yang pertama adalah sosialisasi HGU itu sudah kita laksanakan di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri 2 Sendang, Tulungagung di Kebun. Artinya apa? Kan pendekatan kiai santri dihadiri oleh BPN, dihadiri oleh Polsek, dihadiri oleh camat perwakilan, dihadiri oleh Babinsa dan Ramil diwakili. Semua sudah dijelaskan oleh BPN bahwa status tanah kita ini tidak mati. Ini menepis isu yang berkembang. Berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Artinya apa? Secara hukum ini masih sah. 2022. Saya ulang, berakhir 31 Desember tahun 2022. Artinya apa? Sah. Masih ada 1 tahun lebih. Tentu kita mengikuti peraturan hukum bahwa sebelum habis maka hak prioritas itu dilakukan oleh pihak pemegang hak yang pertama. Dalam hal ini adalah PT Indoco. Dan itu sudah dilakukan pemetaan, pengukuran, dan sekarang sudah melalui tahap panitia B di Kanwil Jawa Timur. Karena itu kalau ada isu yang berkembang bahwa HGU kita mati, ini adalah penyesatan. Tidak hanya sekedar penyesatan, tetapi ini adalah meresahkan dan juga bisa menjadi pemantik konflik yang suasana di PT Indoco dan Sendang serta sekitarnya ini sudah begitu kondusif berpuluh-puluh tahun. Karena itu sosialisasi hari ini sebenarnya sudah selesai di awal dan sudah dilakukan pendekatan kiai dan santri. Karena itu saya tidak akan memperpanjang lebar, ya kan, diskusi hari ini karena saya sudah menyampaikan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang santai ini, saya ingin sedikit berbagi atau memberikan telaah saya sehubungan dengan masalah-masalah yang akhir-akhir ini terjadi di Desa Nyawangan, Desa Picisan. Kalau Tulungrejo tidak terlalu masalah, yang ada kaitannya dengan PT NV Perkongsian Dagang Indoco yang alamat kantornya hanya tertulis Surabaya. Beberapa waktu yang lalu kami mencoba menelusuri kantor PT NV Indoco Perkongsian Dagang Indoco di Surabaya. Kantor itu tampak tidak terawat, tidak jelas peruntukannya, dan tidak jelas penghuninya. Menurut satpam yang ada di situ, orang yang disebut-sebut namanya Arun Yonki itu juga tidak ada di sana. Oke, saya mau sedikit mengupas tentang SHGU yang saya tahu. Tanggal 11 bulan lalu, bulan Oktober, saya diundang oleh Camat Sendang, Pak Imam, yang tanda tangan Pak Camat, kemudian mengetahui Kapolsek Sendang, mengetahui dan Ramil Sendang. Dalam hati saya saat itu saya bertanya-tanya,
seorang camat mengundang Eko Puguh kapasitasnya sebagai kuasa hukum petani Nyawangan. Ini kapasitasnya Pak Camat ini apa? Saya masih bingung. Berikutnya yang lebih konyol, di desa, di balai desa, judul undangannya sosialisasi. Tapi saya tidak menemukan konten sosialisasi. Yang saya temukan hanya sebuah pengkondisian. Orang hanya boleh berbicara 4 menit, tidak ada sesi tanya jawab. Hanya dicatat katanya mau dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Saya punya keyakinan yang ada di tempat itu, yang duduk di depan, semuanya tidak mengerti soal HGU. Sungguh pun dari BPN. Perwakilan dari BPN saat itu juga tidak secara gamblang menjelaskan kepada petani, kepada siapapun yang hadir di situ. Itu yang sungguh saya sesalkan. Orang yang dinanti-nanti, yang dianggap punya kompetensi untuk menjelaskan soal-soal yang sangat substansial, ternyata juga tidak mampu, termasuk dari BPN. Apalagi Pak Camat, apalagi Kapolsek, sangat tidak mengerti, tetapi berani mengundang orang dengan judul sosialisasi. Ini bentuk kesia-siaan yang sering dilakukan oleh teman-teman aparatur negara di lapangan. Maknanya tidak ada, fungsinya tidak ada. Berikutnya, di situ saya berkenalan dengan orang dengan nama yang sangat menggelegar. Titelnya luar biasa, tapi nama aslinya kira-kira Muhammad Jaki. Dengan gagah berani, dengan semangat yang meluap-luap ketika orang berbicara prosedur HGU, prosedur tentang kepemilikan atau pengelolaan atau tentang siapa yang memiliki hak, dia cerita hal yang lain. Saya tidak mau masuk ke yang dia ceritakan. Yang ingin saya sampaikan, orang yang mengaku namanya Muhammad Jaki itu ternyata tidak lebih dari seorang pengecut yang tidak pernah berani datang terang-terangan melakukan sebuah diskusi yang bermartabat, membawa data, mengekspos data, tidak bermaksud menyalahkan sana sini, tapi bicara by data. Patut diduga Muhammad Jaki ini menyuruh orang-orang yang juga tidak mengerti status legalitas Indoko itu bagaimana. Orang-orang ini silih berganti mendatangi petani yang tergabung di dalam Himpunan Kerukunan Tani Besutan Jenderal Muldoko untuk menghalau, untuk menyetop, untuk memberhentikan dengan kalimat-kalimat yang sumir. Mereka mengaku punya legalitas tapi tidak pernah bisa menunjukkan legalitas. Beberapa banner dipasang tentang larangan ngambil video, ngambil foto. Untuk apa dilarang? Semua orang sudah tahu kalau perkebunan Indoko itu terlantar dan ditelantarkan. Bahkan pejabat Pemda Tulungagung juga sudah tahu bahwa Indoko tidak pernah berkontribusi, atau minimal secara data tidak ada catatan berapa Indoko pernah berkontribusi kepada Pemda Tulungagung. Berikutnya, saya mendengar konon kabarnya orang-orang yang rapat di Pemda hanya sedikit yang tahu soal HGU. Kalaupun ada yang tahu,
itu pun hanya kasat intel. Tetapi dengan cara yang tidak cukup elegan, diduga Muhammad Jaki ini menyuruh beberapa orang-orang yang kemudian mengatasnamakan keamanan, mengaku-ngaku legal tapi juga tidak bisa menunjukkan legalitas, selalu mendatangi orang-orang yang berkebun karena perutnya lapar, karena pandemik dan seterusnya. Ini loh, cerita-cerita di balik HGU yang diduga bodong. Banyak kejanggalan, banyak misteri. Kenapa Jaki ada di situ dengan segala kegiatannya? Orang yang semestinya sangat terhormat dan sangat bermartabat menjadi tercela dan terhina karena tindakannya yang tidak profesional dan tidak jantan menurut saya. Hei Jaki, kamu bisa kok datang baik-baik ketemu dengan Eko Puguh sebagai kuasa petani. Kamu bawa data, kamu punya data apa, saya punya data apa, saya punya pemahaman apa tentang regulasi. Saya pikir kita ini orang-orang yang berpengalaman, terdidik, tidak seperti cara-caramu mendekati Pak Warsito sebagai sekretaris HKTI, mendekati ketua agama di Tulungagung, kamu merengek-rengek dan seterusnya menurut cerita Agung tadi. Jadi coba kamu bertanya deh, sadar. Banyak orang sekarang berspekulasi kamu hanya seorang mafia SHGU di mana-mana. Cerita tentang kegiatanmu tersebar di mana-mana. Kamu ngomong sama Pak Warsito ngajak tabayun dengan saya, tapi kamu tidak pernah punya etikat baik, Jaki. Kamu itu katanya orang beriman, mulutmu kok kalau cerita ngawur. Cerita kepada wartawan, rekamannya diberikan ke saya. Kamu suruh lawyernya nggak pernah nunjukin surat kuasa. Sangat menyesal kalau orang yang menyumpah lawyer itu tahu lawyernya hanya kamu bujuk rayu tanpa data, kemudian lawyernya menyomasi saya. Sangat memalukan lawyer itu. Eman-eman orang pinter, kamu sodori cerita yang sesat, kamu pelintir-pelintir, tujuannya untuk kepentingan pribadimu. Itu sesat, Jaki. Kalau kamu mengaku orang yang beragama, berakhlak dan bermoral, segera berhenti. Saatnya kita membantu petani. Saatnya rakyat kecil kita bantu. Saatnya petani-petani di sekitar kebun Indoko kita sejahterakan. Karena sejak lama kekayaan Indoko kamu rampok dengan segala trik dan intrikmu, dengan segala strategimu. Kamu bawa kemana? Sejak tahun 2017, bagian rakyat yang 20% tidak pernah kamu sosialisasikan, apalagi kamu berikan. Sekarang kelakuan kamu mengaduk-ngaduk orang, kamu suruhan A, suruhan B, suruhan C, lobby ke sana, lobby ke sini. Tapi kamu tidak pernah datang sebagai Jaki, sebagai Muhammad Jaki yang punya legalitas. Kalau kamu masih merasa punya harga diri dan bermartabat dan lelaki beneran, ayo kita ketemu ngopi bersama sebagai seorang saudara profesional. Tunjukkan kepada saya, kamu punya data apa, saya punya data apa. Bukan seperti itu. Hentikan segala intimidasi, hentikan segala trik dan intrikmu yang sudah mulai tercium di mana-mana. Salam hormat Jaki dari saya, kuasa hukumnya petani yang tergabung di dalam PAC HKTI Kecamatan Sendang.
Saya tunggu kehadiranmu dengan legalitasmu, bukan dengan ceritamu. Ya, kita beberkan data, kita adu data. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.